Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Rumah Belajar Cemerlang. Nah, kali ini saya akan membahas materi aritmatika sosial. Nah, yang saya bahas kali ini memahami keuntungan dan kerugian. Sebelum kita memulai, mari kita baca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum melanjutkan menonton video ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan tekan tombol loncengnya. Simak videonya sampai habis ya. Terima kasih. Nah, apa sih keuntungan dan kerugian itu? Nah, dikatakan untung itu jika harga jual itu lebih besar dari harga beli. Nah, maka didapatkan keuntungan atau laba. Nah, dikatakan rugi itu jika harga jual lebih rendah dari harga beli, maka itu didapatkan kerugian. Nah, kemudian bagaimana sih mencari besarnya keuntungan dan kerugian? Mencari besarnya keuntungan itu dengan harga jual dikurangi dengan harga beli. Nah, atau U sama dengan HJ min HB. Kemudian kalau mencari kerugian itu harga beli dikurangi dengan harga jual, atau R sama dengan HB dikurangi HJ. Nah, sedangkan harga beli itu sendiri itu adalah modal. Nah, kalian perhatikan contoh soal untuk keuntungan ini. Pak Dani membeli 3 unit sepeda dengan harga 4 juta rupiah per unit. Kemudian Pak Dani menjual sepeda itu per unit 4.300.000. Berapakah keuntungan yang diperoleh Pak Dani jika seluruh sepeda yang ia beli tersebut terjual? Nah, sekarang keuntungan per unitnya berapa sih? Jadi, untuk mencari untung itu harga jual dikurangi harga beli. Harga jualnya berapa? 4.300.000. Ini, kemudian harga belinya 4 juta. Kita kurangkan, ternyata per unit sepeda itu untungnya 300.000. Nah, kalau 3 unit sepeda ini terjual semua, jadi keuntungannya berapa? Nah, jadi keuntungan yang diperoleh Pak Dani dari seluruh hasil penjualan sepeda sebanyak 3 unit tersebut adalah untung per unit dikali dengan banyak unit. Untungnya tadi berapa? Untungnya itu 300.000. Jadi 300.000 rupiah dikali dengan 3 unit. Berapa? 900.000. Nah, dari sini dapat diketahui bahwa keuntungan yang diperoleh Pak Dani jika seluruh sepeda yang ia beli tersebut terjual itu sebesar 900.000 rupiah. Nah, sekarang kalian perhatikan pada contoh soal kerugian. Nah, Bu Lita membeli mixer dengan harga 500.000. Karena mengalami kerusakan, mixer tersebut diservis dan memerlukan biaya sebesar 100.000. Nah, kemudian Bu Lita menjual mixer tersebut dengan harga 300.000. Apakah Bu Lita mengalami kerugian? Berapa kerugian dari Bu Lita? Nah, tentu di sini Bu Lita mengalami kerugian karena apa? Harga jualnya itu kan lebih rendah dari harga beli. Padahal tadi mengalami kerusakan dan ada biaya servisnya. Sehingga ruginya berapa? Nah, untuk mencari rugi, harga beli dikurangi harga jual. Nah, harga belinya tadi ditambah dengan biaya servisnya ya. Kemudian dikurangi dengan harga jual. Harga belinya berapa? Harga belinya 500.000. Biaya servisnya berapa? 100.000. Jadi 500.000 ditambah 100.000 dikurangi dengan harga jualnya. Harga jualnya 300.000. Jadi 600.000 dikurangi dengan 300.000. Jadi kerugian yang dialami Bu Lita itu adalah sebesar 300.000 rupiah. Nah, seperti itu. Sekarang kita lanjut. Kita membahas persentase keuntungan. Persentase keuntungan itu PU sama dengan HJ dikurangi HB per HP dikali 100%. PU itu apa? PU itu persentase keuntungan. HB itu adalah harga beli atau modalnya.
Kemudian HJ itu adalah harga jual atau total pemasukan. Nah, sekarang kalian perhatikan contoh soal berikut ini. Pak Dedi membeli suatu motor bekas dengan harga 4 juta rupiah. Dalam waktu 1 minggu, motor tersebut dijual kembali dengan harga 4.200.000. Tentukan persentase keuntungan Pak Dedi. Nah, sekarang yang harus kalian cari dulu itu adalah keuntungannya. Keuntungannya berapa? Nah, caranya mencari untung tadi harga jual dikurangi dengan harga beli. Nah, harga jualnya berapa? 4.200.000. Harga belinya 4 juta. Jadi keuntungannya 200.000. Setelah mendapatkan keuntungan, kemudian kita mencari persentase keuntungannya. Nah, persentase keuntungan sama dengan harga jual dikurangi harga beli per HB dikali 100%. Harga jual dikurangi harga beli ini sama dengan untungnya ya. Jadi berapa tadi? 200.000. Jadi 200.000 per 4 juta. Harga belinya tadi 4 juta kan? Dikali 100%. Nah, berapa? Didapatkan 5%. Seperti itu ya. Nah, dari sini dapat diketahui bahwa persentase keuntungan Pak Dedi itu adalah sebesar 5%. Nah, seperti itu. Sekarang kita lanjut. Untuk persentase kerugian itu rumusnya PR sama dengan HB dikurangi HJ per HB dikali 100%. Nah, HB tadi apa? HB itu adalah harga beli, HJ itu adalah harga jual, PR itu persentase kerugian. Sekarang kalian perhatikan contoh soalnya. Pak Rudi membeli sepetak tanah dengan harga 40 juta. Karena terkendala masalah keluarga, Pak Dedi terpaksa menjual tanah tersebut dengan harga 38 juta. Tentukan persentase kerugian yang ditanggung oleh Pak Rudi. Kita menghitung dulu kerugiannya. Jadi kerugiannya sama dengan harga beli dikurangi dengan harga jual. Harga belinya berapa sih? 40 juta kan? 40 juta dikurangi 38 juta. Nah, jadi kerugian yang ditanggung oleh Pak Rudi itu adalah 2 juta. Sekarang tinggal kita mencari persentasenya. Jadi persentase kerugian sama dengan harga beli dikurangi harga jual per HB dikali 100%. Berapa tadi kerugiannya? 2 juta. Jadi 2 juta per 40 juta dikali dengan 100%. Berapa persentase kerugiannya? 5%. Maaf, ini persentase kerugian ya. Nah, dari sini dapat diketahui bahwa persentase kerugian yang ditanggung oleh Pak Rudi itu sebesar 5%. Nah, selanjutnya di sini ada contoh soal. Kalian perhatikan. Sebuah kulkas bekas dibeli dengan harga 425 ribuan. Kemudian diperbagi menghabiskan biaya 175 ribu. Jika dikehendaki untung 40%, maka harga jual kulkas tersebut adalah kita mencari harga jualnya. Nah, seperti ini ya. Nah, kita yang pertama adalah mencari berapa sih modal yang dikeluarkan tadi. Modal yang dikeluarkan tadi adalah harga beli ditambah dengan biayanya. Nah, 425.000 ini adalah harga belinya. Kemudian ditambah dengan biaya servis untuk memperbaikinya itu 175.000 ya. Ini servisnya. Jadi totalnya berapa? Ada 600.000 rupiah. Nah, setelah ketemu, nah di sini menghendaki untung 40%. Jadi kita mencari 40% dikali harga belinya. Jadi 40 per 100 dikali 600.000. Nah, harga beli di sini itu adalah modalnya ya. Modalnya tadi adalah 600.000 ini tadi ya. Jadi didapatkan sebesar 240.000. Nah, kemudian baru kita mencari harga jualnya. Jadi harga jualnya itu harga beli ditambah dengan untung. Harga belinya tadi berapa sih? 600.000 ditambah untungnya 240.000. Jadi harga jual kulkas tersebut itu adalah 840.000 rupiah. Nah, seperti itu ya.
Nah, sekarang kita lanjut contoh soal berikutnya. Seorang pedagang sayuran mengeluarkan Rp1.500.000 untuk menjalankan usahanya. Jika pada hari itu dia mendapatkan keuntungan sebesar 200.000, maka besarnya pendapatan yang didapatkan adalah. Nah, jadi ini adalah modalnya 1.500.000. Nah, kemudian dia mendapatkan untung 200.000. Jadi pendapatan totalnya berapa? Nah, tinggal kita jumlahkan saja ya. Jadi modalnya ditambah dengan untung. Ini modal ditambah dengan untung. Modalnya 1.500.000, untungnya 200.000. Jadi pendapatan pada hari itu sebesar Rp1.700.000. Nah, seperti itu. Kita lanjut soal berikutnya. Seorang penjual kerupuk mengeluarkan modal sebesar 1 juta rupiah untuk menjalankan usahanya. Dia mematok harga kerupuknya adalah Rp6.000 per bungkus. Jika ia merencanakan ingin mendapatkan keuntungan Rp200.000 dari usaha kerupuknya tersebut, maka berapa kemasan kerupuk minimal yang harusnya dibuat? Nah, tadi modalnya 1 juta. Kemudian dia ingin keuntungannya 200.000. Nah, jadi caranya gimana? Banyak kemasan minimal yang harus dibuat. Modal, jadi kita mencarinya modal ditambah untung per harga kerupuk per kemasan. Modalnya berapa? 1 juta ini tadi. Kemudian keuntungannya berapa? 200.000. Jadi 1 juta ditambah 200.000, harga kerupuknya berapa dia? Rp6.000 per 6.000. Jadi 1 juta ditambah 200.000 itu 1.200.000 dibagi dengan harga kerupuknya 6.000. Ada 200. Nah, dari sini dapat diketahui bahwa minimal kemasan yang harus dibuat itu ada 200 bungkus. Nah, seperti itu adik-adik. Demikian pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.